Pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan diartikan sebagai ketidakseimbangan, perbedaan, jurang pemisah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Robert Chambers, ketimpangan sosial adalah gejala yang timbul di dalam masyarakat karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial dan yang lainnya di antara masyarakat yang hidup di sebuah wilayah tertentu. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Sebagai negara berkembang, Indonesia pun tidak luput dari masalah ketimpangan sosial. Bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia seperti: yang pertama, ketimpangan antara desa dan kota. Yang kedua, ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, ketimpangan akses pendidikan. Dan yang terakhir, ketimpangan distribusi ekonomi. Faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial terdiri dari faktor struktural dan faktor kultural. Yang pertama, ketimpangan faktor struktural berkaitan erat dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat. Lalu yang kedua, ketimpangan sosial yang disebabkan oleh faktor kultural merupakan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Selain dari itu, ketimpangan sosial juga dapat dilihat penyebabnya melalui dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, ketimpangan terjadi karena rendahnya kualitas sumber daya manusia atau disingkat menjadi SDM, lalu karena tingkat pendidikan yang rendah dan budaya kemiskinan. Sedangkan dalam faktor eksternal berasal dari luar kontrol dan kemampuan setiap individu. Contohnya, birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Dampak ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan sebuah permasalahan kompleks yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat luas. Dampak ketimpangan sosial berupa munculnya kemiskinan, kriminalitas, dan dekadensi moral. Solusi mengatasi ketimpangan sosial. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial, seperti 1. Peningkatan kualitas penduduk. Dengan usaha meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, dan memperlakukan pemberdayaan kelompok manusia. Yang kedua, ada mobilitas geografi atau pemindahan penduduk dari suatu daerah ke yang lain. Yang ketiga, menciptakan peluang kerja. Yang keempat, optimalisasi peran JIS atau zakat infak sodaqoh.